Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok AI akan membahas presentasi yang berjudul Robotika dan Sistem Sensor. Lanjut. Berikut adalah anggota kelompok kami. Ada saya sendiri, Syafran Diswanto, Alfa Rizky Sulistyo Putra, Hover Demarcosi Haloho, Masito Sidauruk, Arif Indrianto Nugroho, Muhammad Yanwar Budi Fatmadi, Nadia Sadira Ferdayani, dan Hendrian Permana AS. Sekilas tentang robot. Istilah robot berasal dari bahasa Cekoslowakia. Kata robot berasal dari kosakata robota yang berarti kerja cepat. Istilah ini muncul pada tahun 1920 oleh seorang pengarang sandiwara bernama Karel Čapek. Kata robotika juga berasal dari novel fiksi sains Runaron yang ditulis oleh Isaac Asimov pada tahun 1942. Sedangkan pengertian robot secara tepat adalah sistem atau alat yang dapat berperilaku atau meniru perilaku manusia dengan tujuan untuk menggantikan dan mempermudah kerja atau aktivitas manusia. Lanjut. Untuk dapat diklasifikasikan sebagai robot, maka robot harus memiliki dua macam kemampuan, yaitu satu, bisa mendapatkan informasi dari sekelilingnya. Dua, bisa melakukan sesuatu secara fisik seperti bergerak atau memanipulasi objek. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota berikutnya. Ada beberapa fungsi robot, antara lain 1. Meningkatkan produksi, akurasi, dan daya tahan. Robot ini banyak digunakan di industri. 2. Untuk pendidikan. Banyak robot yang digunakan untuk menarik pelajar untuk belajar teknologi, seperti robot Lego dan lain-lain. Yang ketiga, untuk menolong manusia, seperti robot yang ada di rumah untuk membersihkan rumah, robot penghisap debu otomatis di rumah sakit untuk mengantar makanan dan membantu operasi, dan lain-lain. Yang terakhir atau keempat, untuk tugas-tugas yang berbahaya, kotor, dan beresiko. Robot ini digunakan ketika manusia tidak mampu masuk ke daerah yang berisiko, seperti robot untuk menjelajah planet, robot untuk mendeteksi limbah nuklir, robot militer, dan lain-lain. Sejarah robot. Menurut Fu et al. Tahun 1987, penelitian dan pengembangan pertama yang berbuah produk robotika dapat dilacak mulai dari tahun 1940-an ketika Argonne National Laboratories di Oak Ridge, Amerika memperkenalkan sebuah mekanisme robotika yang dinamai Master Slave Manipulator. Robot ini digunakan untuk menangani material radioaktif. Kemudian produk pertama robot komersial diperkenalkan oleh Unimation Incorporated Amerika pada tahun 1950-an. Hingga belasan tahun kemudian, langkah komersial ini telah diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain. Namun demikian, seperti ditulis dalam beberapa sumber, penelitian intensif di bidang teknologi robotika dan keinginan menjadikan robotika sebagai sebuah disiplin ilmu kala itu belum terpikirkan. Baru setelah dunia mulai menapak ke zaman industri pada pertengahan tahun 60-an, kebutuhan akan otomasi makin menjadi-jadi. Pada saat itulah robotika diterima sebagai disiplin ilmu baru yang mendampingi ilmu-ilmu dasar
dan teknik yang telah mapan sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah istilah dalam dunia robot. Controller merupakan peralatan yang bertugas sebagai kendali dari gerakan robot dan menentukan input-output pada robot. Manipulator merupakan lengan yang memberikan gerakan robot untuk memutar, melipat, menjangkau objek. Join, hubungan lengan atau arm dengan lengan yang lain sehingga dipisahkan oleh sumbu atau aksis. Open loop merupakan sistem kontrol yang tidak memiliki feedback sehingga peralatan tidak dapat mengenali kesalahan sebagai pembanding kerja selanjutnya. Lalu kategori robot. Kategori robot itu ada dua, yaitu robot manual, semua dikendalikan oleh manusia, dan kedua adalah robot cerdas. Semua dikendalikan oleh microcontroller yang diberi kecerdasan sebelumnya. Yang kedua ada tipe robot. Tipe robot dibagi menjadi dua, yaitu robot perangkat industri yang digunakan untuk merakit mobil, dan kedua adalah robot otomatis dirancang untuk dioperasikan dalam bentuk nyata, Asimo, Aibo, dan lain-lain. Komponen dasar robot, manipulator, di antara lain mekanik, penyangga gerakan, base. Kemudian controller adalah jantung dari robot untuk mengontrol MP, RAM, ROM, sensor, dan lain-lain. Power supply, sumber tenaga yang dibutuhkan robot, hydraulic, pneumatik. And effector untuk memenuhi kebutuhan dari tugas robot atau pengguna. Sensor adalah peralatan atau komponen yang mempunyai peranan penting dalam sebuah sistem pengaturan otomatis. Alat yang mendeteksi untuk mengubah variasi mekanis, magnetis panas, sinar, dan kimia menjadi tegangan arus listrik. Sensor memiliki beberapa macam, yaitu sensor kedekatan atau proximity, sensor yang dapat mendeteksi adanya target tanpa ada kontak fisik. Sensor ini terdiri atas alat elektronis solid state yang terbungkus rapat untuk melindungi pengaruh getaran, cairan, kimiawi, dan korosif yang berlebih. Jenis sensor. Yang pertama ada sensor magnet, yaitu alat yang terpengaruh oleh medan magnet dan akan memberikan perubahan kondisi keluaran. Sensor ini dikemas dalam bentuk kemasan yang hampa dan bebas dari debu, kelembapan, asap, atau uap. Sensor sinar, yaitu terdiri dari 3 kategori. Fotovoltaik atau sel solar adalah alat sensor sinar yang mengubah energi sinar menjadi energi listrik. Fotokondusif akan memberikan perubahan resistansi pada sel-selnya. Dan fotolistrik adalah sensor yang bekerja berdasarkan pantulan karena perubahan posisi sumber sinar. Lalu ada sensor efek Hall, dirancang untuk merasakan adanya objek magnetis dengan perubahan posisi. Sensor ultrasonik, sensor ini menghasilkan gelombang suara, kemudian menangkapnya kembali dengan perbedaan waktu sebagai dasar penginderaan. Selanjutnya Nadia, bisa dijelaskan. Sensor tekanan memiliki transduser yang mengukur ketegangan kawat dapat diubah tegangan mekanis menjadi sinyal listrik. Lalu ada sensor suhu, ada 4 jenis sensor suhu, thermocouple, TC, resistant temperature detector, RTD, thermistor, dan IC sensor. IC sensor, sensor suhu dengan rangkaian yang menggunakan chip silikon untuk kelemahan penginderanya, mempunyai konfigurasi output tegangan dan arus yang sangat linear. Lalu ada sensor kecepatan, objek yang berputar pada suatu generator akan menghasilkan suatu tegangan yang sebanding dengan kecepatan putaran objek. Lalu ada sensor penyadi, encoder, terdiri dari 2 lapis jenis penyadi, yaitu
penyadi rotary, tambahan yang mentransmisikan jumlah tertentu untuk masing-masing putaran. Lalu ada penyadi absolut yang melengkapi kode biner tertentu untuk masing-masing posisi sudut. Lalu yang untuk jenis sensor selanjutnya ada external sensor dan internal sensor. Internal sensor yaitu sensor yang biasa dipasangkan dalam bodi robot. Sedangkan eksternal sensor yang dipasang di bagian luar bodi robot. Sensor eksternal ada dua macam, yaitu sensor untuk keamanan dan sensor untuk penuntun. Yang pertama sensor keamanan. Sensor keamanan merupakan sensor yang biasanya dipasangkan untuk keperluan perlindungan dari robot itu sendiri supaya tidak terjadi hal-hal atau kerusakan yang tidak diinginkan. Lalu ada sensor penuntun. Sensor penuntun dimaksudkan untuk bisa mengetahui objek-objek di luar dari robot tersebut supaya robot tersebut bisa melangkah ke langkah yang selanjutnya dari posisi tersebut. Lalu ada klasifikasi sensor. Yang pertama ada sensor thermal, yang kedua ada sensor mekanis, yang ketiga ada sensor optik. Yang pertama sensor thermal atau sensor panas merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi perubahan panas atau suhu pada dimensi benda ataupun ruang. Yang kedua sensor mekanis adalah sensor yang mendeteksi perubahan gerak mekanis seperti perpindahan, pergeseran, posisi, gerak lurus, melingkar, dan lain-lain. Yang ketiga ada sensor optik, merupakan sensor yang mendeteksi perubahan cahaya atau bias cahaya yang mengenai benda atau ruangan. Lalu kita masuk ke sesi pertanyaan. Apa saja penerapan sensor ultrasonik dalam kehidupan sehari-hari? Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kalau ada kurang, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.